Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4051. Seorang seniman bela diri bintang 8 seperti Porter bahkan dapat menembus baju besi jika dia mengumpulkan kekuatan internalnya. Tetapi tidak peduli berapa banyak kekuatan internal yang dia gunakan, dia tidak dapat memecahkan kaca dalam kedalaman pada jarak 10 cm. Dan pisau penusuk jiwa Charlie tenggelam. Bagi Porter, seperti katak di dalam sumur yang tiba-tiba melihat dunia yang lebih besar. Menumbangkan persepsi kekuatan dalam sekejap. Saat ini, drone sedang melaju kencang. Di kapal pesiar, seorang pria berpakaian hitam memegang remote control di kedua tangannya dan menatap gambar yang dikirim oleh drone. Bersiap mendekati geladak kapal barang. Namun, tiba-tiba, drone yang terbang di udara terbakar, dan seluruh layar transmisi gambar langsung berubah menjadi kegelapan. Pria berkulit hitam terkejut dan berseru. Drone meledak. Pria lain melangkah maju, mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Pria berbaju hitam buru-buru berkata, "Ketua tim, drone itu meledak begitu lepas landas." Meledak, pemimpin tim langsung waspada, dan berkata, "Mengapa meledak? Apakah diserang?" "Tidak mungkin," pria berbaju hitam itu menjelaskan. "Di tengah malam, tidak ada yang bisa mengenai drone sekecil itu dengan satu tembakan dari jarak jauh itu. Bahkan ahli senjata di tentara tidak bisa melakukannya." Dia berkata lagi, "Saya pikir ada masalah dengan baterai litium. Mungkin ada cetakan atau cacat pada baterai. Saya hanya mengendalikan drone untuk berakselerasi, dan arusnya terlalu tinggi, jadi meledak." Ketika tim pemimpin mendengar ini, dia langsung sedikit rileks, dan bertanya, "Apakah ada drone yang lain?" "Ya," pria berbaju hitam itu mengangguk, lalu membuka kotak plastik rekayasa hitam lainnya di kakinya, yang berisi drone putih. Dia segera memeriksa drone tersebut, dan melihat lebih dekat baterai di tangannya. Dia menemukan bahwa baterainya tidak rusak atau menggembung, dan indikator baterai sudah terisi penuh. Dia segera mengendalikan drone untuk lepas landas. Namun, begitu drone itu lepas landas, dia melakukan kesalahan yang sama lagi. Baterai litium dihancurkan oleh pisau penusuk jiwa Charlie, dan dengan cepat meledak di udara, berubah menjadi bola api dan jatuh langsung ke laut. Melihat hal tersebut, ketua tim segera bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah ada yang salah dengan baterai litiumnya lagi?" Pria berbaju hitam itu juga sedikit bingung, mengerutkan kening dan berkata, "Tidak, saya memeriksa baterainya kali ini, dan tidak ada masalah." Pemimpin tim tiba-tiba menjadi waspada, dan berkata, "Semua orang waspada, mungkin ada penembak jitu." Begitu kata-kata itu terlontar, semua orang di geladak membungkuk untuk mencari perlindungan. Saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, "Vancouver 003 sepertinya mendekati kita." Semua orang melihat ke kapal barang yang menyala di laut, dan mereka menyadari jarak antara kapal barang dan diri mereka sepertinya sudah lebih dekat. Pemimpin tim mengangkat komunikator dengan wajah waspada, dan berkata dengan dingin, "Vancouver 003. Vancouver 003, segera berhenti mendekati kami dan menjaga jarak setidaknya 1 mil laut dari kami. Atau kami akan menghentikan pengiriman." Charlie berdiri di dek haluan dan berteriak keras kepada Porter di pintu anjungan. Kecepatan penuh. Porter mendapat perintah, segera menutup konsol, dan menarik tuas mendorong throttle mesin ke bawah. Kapal barang, yang awalnya bergerak perlahan dengan kecepatan yang sangat lambat, tiba-tiba meledak menjadi getaran mesin yang keras, dan kecepatan kapal meningkat pesat dalam sekejap. Orang-orang di kapal pesiar sudah mendengar deru mesin kapal barang, dan ketua tim segera mengambil walkie-talkie dan berkata dengan lantang, "Situasinya berubah kembali dengan kecepatan penuh." Begitu kata-kata itu jatuh, nahkoda segera memutar tenaga mesin secara maksimal. Gelombang besar udara dan buih yang diaduk oleh baling-baling menyembur keluar dari buritan kapal. Mau lari, melihat pihak lain hendak melarikan diri, Charlie mencibir,
dan tiba-tiba menggunakan seluruh kekuatan untuk menembakkan pisau penusuk jiwa 10 lapis ke arah buritan kapal. Charlie tidak tahu seberapa besar kerusakan yang akan dilakukan pisau penusuk jiwa berlapis 10 pada ini. Tetapi di matanya, orang-orang di kapal itu belum layak untuk mati. Charlie berencana untuk menggunakan satu lapisan pisau penusuk jiwa. Hampir 30% dari energi spiritual dalam tubuh langsung tersedot oleh pisau penusuk jiwa, berubah menjadi energi yang tak tertandingi, dan langsung menuju kapal pesiar. Bab 4052. Sebuah kekuatan besar menyapu laut secara diam-diam. Sedetik kemudian, tiba-tiba terdengar ledakan keras dari ekor kapal pesiar. Segera setelah itu, sistem tenaga di buritan diledakkan. Terlihat bola api besar melesat ke langit bersama dengan baling-baling dan mesin yang hancur. Kapal pesiar, yang hendak melarikan diri, kehilangan semua tenaga dalam sekejap dan berhenti tiba-tiba. Pada saat ini, semua orang tercengang. Porter melihat kekuatan Charlie semakin tidak terduga. Sebelumnya, dia selalu berspekulasi bahwa Charlie adalah penguasa alam gelap. Tetapi melihat Charlie dapat dengan mudah melancarkan serangan tak terlihat dan membuat lubang besar di kapal pesiar lawan, dia segera menyadari bahwa kekuatan Charlie mungkin jauh di atas alam gelap. Memikirkan hal ini, Porter semakin merasa bahwa tindakannya di Gunung Winteri benar-benar konyol. Pada saat ini, orang-orang di kapal pesiar dilanda ketakutan oleh ledakan. Suara seorang pemuda datang dari interkom. Apa yang terjadi dengan ledakan tadi? Mengapa kapal tidak bergerak? Suara mendesak nahkoda terdengar melalui interkom lagi. Tuan, kapal kita kehilangan tenaga. Sepertinya mesinnya meledak. Pemuda itu tiba-tiba berseru. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada yang menyerang kita? Pemimpin tim di Geladak berkata, Tuan, kalau ledakan muncul karena kekuatan eksternal, setidaknya itu dengan senjata seperti bazooka atau peluncur roket RPG. Tetapi saya tidak melihat ada yang menyerang. Pemimpin tim telah bertugas di ketentaraan selama bertahun-tahun dan memiliki banyak pengalaman tempur. Menurut pengetahuan profesionalnya, ledakannya lebih kuat daripada senapan anti-material kaliber besar biasa. Itu pasti senjata setingkat bazooka. Namun di laut gelap, jika lawan menggunakan peluncur roket, itu sama saja dengan menyalakan kembang api besar. Gerakannya sangat keras dan tidak mungkin sampai tidak disadari. Namun sebelum ledakan, matanya telah menatap ke arah kapal barang yang mencurigakan. Dia tidak menemukan jejak pihak lain yang menggunakan senjata untuk menyerangnya. Tepat ketika dia sangat terkejut, dia merasa bahwa buritan seluruh kapal sepertinya tenggelam sedikit secara tiba-tiba, dan haluan kapal tiba-tiba sedikit miring. Perubahan kecil ini mengejutkannya. Dia menduga tenggelamnya buritan pasti karena ledakan tadi menyebabkan udara masuk ke kabin. Apalagi masuknya air pasti sangat deras, sehingga buritan kapal mulai sedikit tenggelam. Jika air terus masuk, buritan kapal secara bertahap akan tenggelam ke dalam air. Sedangkan haluan akan menjadi semakin tinggi, dan akhirnya seluruh kapal akan tenggelam ke dasar laut secara vertikal 90 derajat. Pada saat ini, mekanik di dalam kabin berteriak melalui interkom, "Ini buruk." Sebuah lubang besar meledak di buritan kapal, dan air laut masuk. Raut wajah pemimpin tim berubah, dan dia berseru, "Semua orang memakai jaket pelampung dan segera tinggalkan kabin. Personel bersenjata siap bertempur, keluarkan sekoci dan bersiaplah meninggalkan kapal." Begitu kata-kata ini keluar, puluhan orang di seluruh kapal panik. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah pengawal yang dilindungi, mereka belum pernah mengalami situasi berbahaya seperti ini. Banyak orang yang terburu-buru, lebih dari 20 pria bersenjatakan ke Geladak dengan senapan serbu di tangan mereka. Semua orang dengan gugup menatap kapal barang yang mendekat, siap menembak kapan saja. Bab 4053. Suara marah pemuda itu terdengar melalui interkom. "Apa katamu? Meninggalkan kapal? Bagaimana kita bisa kembali ke Seattle jika meninggalkan kapal?" Pemimpin tim dengan cepat berkata, "Tuan, setelah meninggalkan kapal, saya akan mengantar Anda pergi dari sini dengan speedboat. Tempat ini berjarak lebih dari 200 km dari Seattle. Jika semuanya berjalan lancar, Anda dapat tiba di sana dalam 4 hingga jam 5. Pemuda itu berkata dengan dingin,
Saya tidak ingin naik speedboat selama beberapa jam untuk kembali. Kamu telepon sekarang dan minta keluarga saya mengirim pesawat amfibi menjemput saya. Pemimpin tim buru-buru berkata, Tuan, masalah kita sekarang bukan hanya kapal yang tenggelam. Kapal barang di sisi berlawanan sedang melaju ke arah kita. Saya pikir mereka memiliki motif tersembunyi. Jika mereka mengejar, itu mungkin berbahaya. Prioritas utama sekarang untuk mengeluarkanmu dari sini dengan cepat. Pemuda itu bertanya balik. Maksudmu mafia Kanada ingin berurusan dengan kita? Pemimpin tim berseru. Sangat mungkin. Brengsek. Pria muda itu menggertakkan giginya dan memarahi. Apa orang dusun Sisilia ini sudah lelah dengan pekerjaan mereka? Beraninya menyerangku dengan kekuatan mereka. Besok aku akan mengirim tim ke Vancouver untuk membunuh bos mereka. Pemimpin tim berkata, Tuan, tidak masalah jika Anda membunuh seluruh geng Italia besok. Kuncinya sekarang kita harus menyelamatkan diri. Pihak lain tampaknya telah menerima saran pemimpin tim. Tetapi dia masih mengutuk dan berkata, Persetan, pertama kali aku keluar bersamamu. Kapal akan tenggelam. Sungguh sial. Tak lama kemudian, seorang pemuda Asia berpakaian mewah berlari keluar kabin. Di bawah perlindungan beberapa orang, dia dengan cepat datang ke sisi kanan kapal. Sementara awak kapal di kedua sisi sudah bersiap menurunkan kedua sekoci ke laut. Melihat kapal barang semakin dekat, ketua tim berteriak, cepat, sudah terlambat. Ketika beberapa anggota kru mendengar ini, mereka menjadi semakin bingung. Kedua sekoci ini biasanya tidak digantung langsung di kedua sisi lambung seperti kapal kargo, tetapi disembunyikan di geladak untuk memastikan keindahan kapal pesiar. Saat melepaskan, penutup geladak harus dibuka terlebih dahulu. Baru kemudian lengan pengangkat khusus sekoci diangkat dari geladak, lalu diputar ke sisi lambung untuk diturunkan. Oleh karena itu, keseluruhan proses akan memakan waktu setidaknya 2 atau 3 menit. Jika ditempatkan pada waktu normal, jika ada situasi yang tidak terduga, 2 atau 3 menit sudah cukup untuk melepaskan sekoci. Namun, kapal barang yang ditumpangi Charlie hanya berjarak beberapa ratus meter dari mereka. Mereka tidak punya cukup waktu untuk menurunkan sekoci sebelum kapal barang itu mendekat. Melihat waktu hampir habis, pemimpin tim buru-buru menggunakan komunikator untuk menghubungi kapal barang Charlie lagi. Vancouver 003. Saya peringatkan lagi. Kapal Anda harus menjaga jarak lebih dari 1 mil laut dari kapal saya. Tolong segera berhenti mendekati kapalku. Kalau terus mendekat, kami akan menembak balik. Saat ini, kapal barang hanya berjarak kurang dari 500 meter dari sisi lain. Porter datang ke haluan dengan walkie-talkie. Melihat Charlie berdiri di sana dengan tenang, dia bertanya dengan hormat, Tuan Wade, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Charlie berkata dengan ringan, sisanya aku serahkan kepadamu. Aku memiliki 3 persyaratan. Pertama, tidak ada yang diizinkan untuk melepaskan. Kedua, bunuh semua orang yang bersenjata. Ketiga, biarkan beberapa hidup untuk diinterogasi. Porter mengangguk, menangkupkan tinjunya, dan berkata dengan hormat, jangan khawatir, Tuan Wade. Bawahan akan menyelesaikan tugasnya. Kapal pesiar lawan telah kehilangan tenaga. Bagi Porter dan 10 master istana Wanlong lainnya, sangat mudah berurusan dengan orang-orang bersenjata itu. Charlie mengangguk, menunjuk ke pemuda di kapal pesiar di depannya yang dilindungi oleh banyak orang. Dia berkata, saya pikir pria itu memiliki identitas khusus. Dia harus ditangkap hidup-hidup. Bab 4054. Bagi Porter dan prajurit istana Wanlong, satu-satunya hal yang menghalangi mereka adalah kapal pesiar lawan jauh lebih cepat daripada kapal kargo. Tapi sekarang, kapal pesiar lawan telah kehilangan tenaga, dan kelompok orang ini sudah bergantung pada belas kasihan orang lain. Setelah Porter menerima perintah, dia segera menggunakan walkie-talkie meneruskan perintah. Gunakan kekuatan penuh. Pukul bagian belakang kapal pesiar 90 derajat. Semua siap bertarung. Kapal barang segera menyesuaikan arahnya dan langsung menabrak bagian belakang kapal pesiar. Orang-orang di kapal pesiar melihat niat kapal barang itu, dan langsung ketakutan. Saat ini kapal pesiar sudah kehilangan tenaga dan hanya bisa dibantai oleh lawan. Pemimpin tim segera berteriak, cepat, semuanya bersiap tabrakan.
Beberapa tentara melihat kapal barang menabrak mereka dan ingin mengangkat senjata mereka untuk menembak. Pada saat ini, ketika pemimpin tim mengingatkan mereka, mereka dengan cepat meraih pagar di kedua sisi geladak dengan kedua tangan. Cara lawan memukul buritan dengan sudut 90 derajat tidak perlu dipikirkan lagi. Pasti akan menjatuhkan kapal pesiar di laut. Jika tidak bisa menahannya dengan kuat, mungkin akan terlempar ke laut. Sesaat kemudian, kapal barang itu menabrak ekor kapal pesiar yang terbakar. Langsung menabrak kapal pesiar sehingga ekornya membentuk setengah lingkaran di laut. Kekuatan dan kelembaman yang sangat besar ini langsung melemparkan lebih dari selusin orang di geladak ke laut. Di bawah perlindungan banyak orang, tuan muda nyaris tidak selamat dari benturan. Tetapi tubuhnya terlempar, dan tidak bisa berdiri. ABK yang semula ingin meluncurkan sekoci di sebelah kanan juga langsung terlempar ke laut. Namun karena kabel baja masih menggantung di lambung kapal, speedboat terlempar dan menabrak sisi kanan kapal pesiar lagi. Sekoci di sisi kiri juga terlempar langsung ke geladak, menghancurkan lambung kapal dalam sekejap. Kali ini, kedua sekoci benar-benar rusak. Orang-orang ini tidak memiliki kesempatan melarikan diri. Dan tepat pada saat tabrakan berakhir, Porter memberi perintah. 10 tentara Istana Wanlong bergabung dengannya dan dengan cepat melompat ke geladak kapal pesiar dengan membawa senjata. Semua prajurit Istana Wanlong adalah ahli seni bela diri dan telah menjalani pelatihan militer yang ketat. Di kapal yang berguncang keras, tubuh mereka berdiri kokoh di geladak seperti bel, dan senjata mereka hampir tidak terpengaruh oleh tembakan. Akibatnya, semua pengawal yang memegang senjata di sisi lain ditembak di kepala oleh peluru dalam beberapa puluh detik. Dan pemimpin kelompok itu baru saja mengarahkan senjatanya ke Porter. Dan di detik berikutnya, Porter telah membunuhnya dengan gerakan yang sangat cepat, dan mencengkeram lehernya. Pemimpin tim ketakutan, dan berkata dengan susah payah, kamu master seni bela diri. Porter mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak buruk. Sepertinya kamu akan menerobos menjadi prajurit bintang 3. Pemimpin tim terkejut, dan buru-buru berkata, senior, kamu sangat kuat. Mengapa kamu melayani geng Italia yang tidak populer? Porter tersenyum dan berkata, siapa yang memberi tahu kamu saya melayani geng Italia? Bos saya jauh lebih unggul dari saya dalam hal kekuatan. Dan geng Italia hanyalah umpan meriam. Saat dia mengatakan itu, Porter menatapnya dengan penuh minat. Dan bertanya, tapi kamu, karena kamu seorang seniman bela diri. Mengapa kamu membantu pelaku kejahatan penyelundupan manusia ini? Ketika pemimpin tim mendengar ini, dia langsung menurunkan kelopak matanya karena malu. Sebagai penanggung jawab kapal, dia biasanya tidak berpartisipasi dalam hal-hal yang tidak masuk akal. Awalnya, dia mengira pemiliknya memiliki latar belakang dan pendukung, dan dia tidak khawatir tentang masa depan. Tetapi tidak disangkanya bahwa pembalasan baru saja datang. Bab 4055. Porter memandangnya dengan dingin, lalu tiba-tiba meninju dantiannya dengan keras. Dalam sekejap, kekuatan internal yang kuat menghancurkan dantiannya, dan semua menghancurkannya musnah dalam sekejap, mengubahnya menjadi lumpuh. Dia tiba-tiba sedih kesakitan. Porter melemparkannya ke belakang, dan berkata kepada prajurit Istana Wanlong di belakangnya, bawa dia ke kapal, kecuali dia dan anak laki-laki di depan. Bunuh semua yang lain. Begitu kata-kata ini terlontar, beberapa tentara Istana Wanlong menggulung ke tepi pagar, mengangkat senjata mereka dan menembak mereka yang melompat atau terlempar ke laut. Dan Porter secara pribadi mendekati pemuda yang diperintahkan Charlie untuk membuatnya tetap hidup. Beberapa tentara Istana Wanlong lainnya ditempelkan para pengawal di sekitar pemuda itu. Menembak tepat satu demi satu. Sisi pemuda itu langsung terciprat darah. Melihat pembantunya ditembak di kepala satu persatu oleh peluru dan terjatuh, pemuda itu gemetar ketakutan. Dia jatuh ke geladak, menggeliat ke belakang dengan kaki panik. Saat ini, Porter sudah sampai di depannya. Pria muda itu memandang Porter dengan putus asa, dan berkata, saya tuan muda ketiga dari keluarga George di Amerika Serikat. Jika Anda berani membunuh saya, keluarga George tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Porter tersenyum, dan berkata, sekarang belum memuaskan, kan? Baiklah,
Senang berkenalan dengan Anda. Saya Porter Waldron dari Istana Wanlong. Ketika pemuda itu mendengar kata-kata Istana Wanlong dan Porter Waldron, wajahnya dipenuhi kengerian seolah-olah dia disambar petir. Dia tahu nama Porter Waldron dan tahu bahwa Porter adalah penguasa Istana Wanlong. Tetapi dia tidak percaya bahwa sosok politisi Porter benar-benar akan menyerangnya. Meskipun keluarga George terkenal di Amerika Serikat, namun mereka hanya kelas menengah ke atas di Amerika Serikat. Bagaimana bisa menyinggung Istana Wanlong? Jadi, dia berkata, kamu Porter. Keluarga George tidak pernah menyentuh Istana Wanlong. Ada apa dengan Istana Wanlong? Mengapa menyerangku? Porter mencibir dan berkata, mengapa menyerangmu? Kamu akan tahu nanti. Setelah itu, dia melangkah maju, menggendong pemuda itu seperti kapal sedang menangkap ayam, dan membawa ke barang. Saat ini, sudah ada mayat yang mengapung di permukaan laut, dan lebih banyak lagi dari berkumpulnya geladak kapal pesiar. Beberapa tentara dari Istana Wanlong diperintahkan untuk mulai memeriksa kapal pesiar. Mereka masuk jauh ke bagian dalam kapal pesiar, memeriksanya, dan menemukan 5 anggota awak yang bersembunyi. Setelah membunuh kelima orang tersebut, mereka tidak menemukan gadis yang diculik di dalam kabin, sehingga mereka segera mundur. Pada saat ini, kapal pesiar buritan tenggelam semakin cepat, dan sudut haluan menjadi semakin besar. Setelah semua prajurit Istana Wanlong mundur ke kapal barang, kapal pesiar itu miring dengan sudut lebih dari 45 derajat. Beberapa menit kemudian, paruh kedua dari seluruh kapal benar-benar terendam udara, dan paruh depan benar-benar vertikal ke permukaan udara. Saat ini, seluruh kapal mulai tenggelam dengan sangat cepat, dan menghilang tanpa jejak dalam waktu kurang dari 20 detik. Saat ini, hanya tumpukan mayat mengambang dan puing-puing ledakan kapal pesiar yang tersisa di laut. Charlie menatap permukaan udara dengan cermat. Setelah memastikan bahwa Porter dan yang lainnya tidak membiarkan siapapun hidup, dia berbalik dan melihat 2 pria di geladak yang dilindungi dan dilindungi. Dia langsung berjalan ke pemuda itu. Di hadapannya, dia berkata dengan dingin, "Ayo, perkenalkan diri dulu." Bab 4056. Pria muda itu memandang Charlie dan berkata dengan panik, Siapa kamu? Aku tidak punya keluhan padamu. Mengapa kamu menyerangku?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak ada keluhan atau permusuhan. Di antara 6 gadis yang akan kamu perdagangkan dari geng Italia hari ini, salah satunya adalah saudara perempuan saya. Beraninya kamu memberitahu saya bahwa tidak ada keluhan atau permusuhan." Mengatakan itu, Charlie langsung mengambil pistol dari tangan Porter, mengarahkannya ke kaki bayangan dan langsung melepaskan tembakan. Dengan keras, sebuah lubang berdarah keluar dari kaki kanan pemuda itu. Dengan teriakannya yang menyakitkan, sejumlah besar darah menyembur keluar dari lubang itu dengan cepat. Pemuda itu berkata dengan sangat sedih, "Saya datang ke sini hanya untuk menjemput beberapa orang. Saya tidak tahu apa-apa tentang hal lain." "Benarkah?" Charlie mengarahkan senjatanya ke kaki kirinya dan menarik pelatuknya tanpa ragu. Setelah tembakan, pemuda itu memeluk kakinya dan menangis histeris. Seluruh tubuhnya sangat sakit hingga hampir pingsan. Charlie berkata dengan dingin saat ini, "Kalau kamu mengatakan sesuatu yang tidak ingin aku dengar, aku akan membuat lubang di antara kedua kakimu." Pria itu ketakutan dan menangis keras, gemetar dan memohon, jangan, aku akan katakan. Saya akan mengatakan semuanya." Charlie berkata dengan dingin, "Perkenalkan dirimu terlebih dahulu. Siapa nama belakang dan dari mana kamu berasal?" Pria itu menangis dan berkata, Nama saya Franco George. Saya tuan muda ketiga dari keluarga George di Seattle." "Keluarga George?" Charlie mengerutkan kening, dan bertanya pada Porter, "Porter, apakah kamu mengenal keluarga George?" Porter berpikir sejenak, dan berkata, "Sepertinya saya mendapat sedikit kesan bahwa keluarga Tionghoa di Amerika ini tidak terlalu kuat. Total aset diperkirakan 2 hingga 3 miliar dolar AS. Namun, perkembangannya sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Total aset diperkirakan mencapai 100 miliar dolar. Mereka memiliki pengaruh tertentu di pantai barat." Charlie mengangguk, menatap Franco, dan berkata dengan dingin, "Karena keluargamu bernilai ratusan miliar,
Kenapa kamu masih melakukan hal-hal yang keterlaluan? Apakah ini untuk kesenangan? Franco menangis dan berkata, tidak, aku tidak melakukannya. Aku hanya membantu kakakku memanggil seseorang dari laut. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Charlie bertanya dengan dingin. Siapa yang kakakmu minta kamu jemput? Franco tidak berani berbohong apapun. Dia segera berkata, sesuai informasi yang disampaikan oleh geng Italia, ada seorang gadis bernama Stephanie. Kakakku memintaku membawanya ke New York. Charlie telah mendengar dari anggota geng Italia sebelumnya, bahwa pihak lain akan mengirimkan pelayaran untuk menjemput. Ada kemungkinan besar bahwa pria besar tertentu dengan latar belakang menyukai seorang gadis tertentu dalam transaksi ini. Sekarang setelah Franco memanggil nama Stephanie, dia menebak kakak Franco lah yang memiliki perasaan buruk terhadap Stephanie. Jadi, dia segera menodongkan pistol ke dahi Franco, dan bertanya, bukankah keluarga George berada di Seattle? Mengapa kakakmu memintamu mengirim Stephanie ke New York? Dari Seattle hingga New York, mencakup seluruh Amerika Serikat, setidaknya 4.000 kilometer. Itu sangat jauh, Franco buru-buru berkata. Dia mengatakan ada seorang pria kaya New York yang jatuh cinta dengan Stephanie itu. Pria kaya itu ingin kakak saya mengirimnya ke sana secepat mungkin. Jadi kakak saya meminta saya mengambil barang, dan meminta saya bertanggung jawab atas pemeriksaan. Memeriksa, Charlie menamparkan wajah Franco dengan keras, mencabut 7 atau 8 gigi, dan bertanya dengan tajam, kamu yang bertanggung jawab memeriksanya. Kamu lelah bekerja. Franco menangis dan menjelaskan, bukan itu, kakak saya meminta untuk memeriksa barang. Sebenarnya, dia ingin melihat penampilan asli Stephanie dengan matanya sendiri. Jika sesuai, dia akan mengirim pesawat amfibi untuk konstruksi, dan langsung mengirim Stephanie itu ke New York. Saat dia mengatakan itu, dia melontarkan kata-kata sedih. Umumnya, aku tidak akan pernah berani main-main dengan seorang gadis yang disukai oleh orang besar. Charlie awalnya berpikir pria kaya yang naksir Stephanie itu adalah kakak Franco. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa orang besar ini ternyata adalah orang lain. Jadi, dia langsung bertanya, siapa pria besar yang kakakmu bicarakan? Bab 4057. Franco menjelaskan, saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Saya hanya tahu bahwa orang itu adalah VIP teratas kakak saya. Hanya kakak saya yang mengetahui identitas semua VIP teratas. Charlie menoleh untuk melihat pemimpin tim, dan berkata dengan dingin, izinkan saya bertanya, apakah yang dia katakan benar? Pemimpin tim mengangguk berulang kali, dan berkata, apa yang dikatakan Tuan Muda ketiga adalah kebenaran. Hanya Tuan Muda yang mengetahui informasi dari VIP teratas. Charlie mengerutkan kening, dan bertanya pada Franco, keluarga George merupakan keluarga yang bernilai ratusan miliar dolar. Mengapa kamu melakukan bisnis kotor seperti itu? Ini, Franco tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Melihatnya ragu-ragu untuk waktu yang lama tanpa berbicara, Charlie menginjak luka di kaki kanannya dan berkata dengan tajam, katakan atau tidak. Franco menyeringai kesakitan, dan buru-buru berkata, aku akan katakan, aku akan katakan. Kemudian, dia dengan gemetar berkata, kakak saya, dia sudah lama ingin memenangkan lingkaran teratas di Eropa dan Amerika sebanyak mungkin. Jadi dia membentuk rantai pasokan khusus. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, rantai pasokan apa? Pasokan apa? Wanita. Franco buru-buru berkata, bukan hanya wanita. Rantai pasokan ini berspesialisasi bagi mereka yang berada di lingkaran atas, untuk menyediakan semua jenis layanan yang tidak sedap dipandang. Tidak peduli apa yang mereka inginkan, apa yang mereka ingin coba, saudaraku akan membantu mereka mencapainya dan memuaskan keinginan cacat mereka. Seiring waktu, banyak orang top sangat mempercayai kakak saya dan memberikan beberapa sumber daya yang bermanfaat di banyak bidang. Kadang-kadang mereka akan membantu kakak saya dengan proyek besar, sehingga keluarga kami memiliki kesempatan untuk berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Charlie segera marah, dan berkata dengan suara dingin, kalian memanjat dengan menculik wanita, juga mengincar adik perempuanku. Keluarga George, kan, aku akan mencatatnya. Setelah selesai berbicara,
Dia bertanya lagi. Izinkan saya bertanya. Berapa banyak gadis lugu yang telah dijual oleh kakakmu selama bertahun-tahun? Melihat tatapan membunuh Charlie, Franco gemetar ketakutan. Dan berkata dengan suara gemetar. Tidak banyak. Charlie mendengus dingin, mengangkat senjatanya, dan menembaknya di tengah kakinya tanpa ragu. Selangkangan Franco langsung berlumuran darah dan daging. Dia menutupi lukanya dengan kesakitan dan terus berguling-guling di geladak. Dia melolong putus asa. Keringat dingin sudah mengalir lapis demi lapis di permukaan tubuhnya. Charlie menginjak Franco, yang tidak bisa berhenti berguling, dan berkata dengan dingin, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kalau kamu masih tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan menyuruh seseorang membunuhmu." Franco menangis, dan kemudian berteriak hampir pingsan. "Berapa banyak? Saya tidak tahu. Mungkin sekitar 4 atau 5.000 orang. Saya sudah memberitahu semua yang saya tahu. Tolong bebaskan aku." 4 sampai 5.000. Charlie mengertakkan gigi, menatap Porter, dan berkata dengan tajam, "Porter, aku akan memberimu 2 tugas lagi." Porter segera berdiri tegak, dan dengan hormat berkata, "Tuan Wade, tolong sebutkan." Charlie berkata dengan dingin, "Pertama-tama, kamu kirim orang untuk menyelidiki secara menyeluruh semua geng di Vancouver. Geng manapun yang terlibat dalam penculikan gadis dan perdagangan manusia, bunuh semua anggota senior geng mereka. Letakkan pisau di atas dahi mereka." Ukir besar kata-kata ini hati nurani hilang. Kematian hukumnya. Porter berkata tanpa ragu, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Bawahanmu pasti akan menyelesaikan tugasnya." Charlie berkata lagi, "Tugas kedua, Anda mengirim orang ke Amerika Serikat, dan biarkan saya menyelidiki semua hal kotor dari keluarga George." Porter buru-buru bertanya, "Tuan Wade, apakah Anda ingin bawahan Anda membunuh semua orang yang bertanggung jawab atas keluarga George?" Porter buru-buru bertanya, "Tuan Wade, apakah Anda ingin bawahan Anda membunuh semua orang yang bertanggung jawab atas keluarga George?" Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan enteng, "Tetap di sini." Bab 4058. Mendengar kata-kata Charlie, Franco ketakutan setengah mati. Franco tidak tahu latar belakang Charlie dan Porter, penguasa istana Wanlong, setia kepadanya. Dia meyakini Tuan Wade di depannya ini pasti sangat kuat, dan keluarga George tidak bisa menjadi lawan puluhan ribu tentara bayaran top istana Wanlong. Jika lawan benar-benar ingin menumbangkan keluarga George, maka dia pasti mati di garis depan. Jadi, dia hanya bisa memohon dengan susah payah. "Tuan Wade, katakan saja berapa banyak uang yang Anda inginkan. Selama keluarga George kami mampu membelinya, kami pasti tidak akan ragu. Saya mohon angkat tanganmu tinggi-tinggi dan lepaskan saya kali ini." Charlie memandangnya dan berkata dengan dingin, "Sudah terlambat memohon belas kasihan sekarang. Kamu mati saja. Setelah aku mengetahui siapa saja yang terlibat di keluargamu, aku akan mengirim mereka semua bersatu denganmu." Franco penuh ketakutan, dan memohon seperti orang gila, "Tuan Wade tidak. Tuan Wade, kakak saya yang melakukan ini. Saya tidak bersalah. Jika Anda ingin membunuhnya, Anda harus membunuhnya, bukan membunuhku." Charlie mencibir dan berkata, "Kamu tahu persis apa yang dia minta kamu lakukan. Dan kamu juga tahu bahwa apa yang dia minta kamu lakukan adalah hal yang tidak hati nuran. Bukannya menolak, kamu tetap melakukan kejahatan ini dengan sengaja. Orang yang bersalah pantas mendapatkan apa yang pantas dapatkan." Franco gemetar ketakutan, menangis dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, saya benar-benar tidak bersalah. Saya baru berusia 22 tahun ini. Saya tidak ingin mati. Tolong selamatkan hidupku, Tuan Wade." Charlie bertanya balik, "Apakah gadis muda yang kamu dan kakakmu bunuh pernah memohon begitu banyak padamu? Bagaimana kamu melakukannya?" Franco berkata dengan cepat, Aku tidak pernah membunuh siapapun. Aku benar-benar tidak." Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke pemimpin tim di sampingnya dan berkata, "Dia bisa bersaksi untuk saya." Charlie mengarahkan senjatanya ke pemimpin tim di sampingnya, dan bertanya, "Kalau begitu katakan padaku, apakah dia pernah membunuh seseorang? Kalau kamu berani berbohong,
Aku akan membuat kematianmu lebih buruk daripada kematiannya. Pemimpin tim berseru hampir tanpa berpikir. Tuan Wade, jumlah orang yang dibunuh olehnya berkisar puluhan hingga ratusan. Dia dan kakaknya. Dalam lingkaran, orang memberi mereka julukan, Hades kecil dan Hades besar. Setelah mendengar ini, Franco berteriak dengan marah. Yan Ciel, bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Aku dan kakakku sudah memperlakukanmu dengan baik. Kamu benar-benar membalasku sekarang. Yan Ciel segera berkata dengan benar. Aku sudah lama tidak menyukaimu. Aku menyalahkanmu karena terlalu kejam. Aku selalu ingin meninggalkan kegelapan dan beralih ke terang. Tetapi aku tidak pernah menemukan kesempatan. Sekarang waktu terbaik. Charlie tersenyum sedikit, menatap Franco, dan bertanya kepadanya. Tuan muda George, apa lagi yang ingin kamu katakan? Franco memandang Charlie dengan cemas, dan memohon. Tuan Wade, kalau Anda menyelamatkan hidup saya, Anda dapat katana apapun yang Anda inginkan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Anda. Charlie tersenyum dan berkata, aku hanya punya satu permintaan untukmu. Franco mengira dia telah mendapatkan angin, dan buru-buru berkata, tolong beritahu saya, Tuan Wade. Charlie berkata dengan dingin, jangan menjadi manusia di kehidupanmu selanjutnya. Bab 4059. Setelah berbicara, Charlie tiba-tiba selesai menarik pelatuknya. Sebuah peluru mengenai jantung Franco. Franco, yang tertembak di jantung, masih bernyawa untuk sementara waktu. Dia berhenti sejenak, menatap Charlie dengan mata lebar dan kebencian. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Terisak beberapa kali. Setelah itu, dia terjatuh sepenuhnya. Charlie bahkan tidak melihatnya lagi. Dia menoleh ke Porter dan berkata, Porter, 5 kata yang tadi saya katakan. Untuk yang pertama, ukir di dahi. Pakaikan jaket pelampung dan lemparkan dia ke laut. Baik Tuan Wade. Charlie memandang Yan Ciel saat ini, dan berkata dengan tenang, karena kamu masih memahami sedikit perbedaan antara yang baik dan yang jahat, aku akan memberikan kesempatan bertahan hidup. Tetapi apakah kamu dapat memahaminya dengan baik tergantung pada apakah kamu mau bekerja sama dengan baik atau tidak. Yan Ciel berkata dengan gembira, Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan memanfaatkan kesempatan ini. Charlie mengangguk, dan bertanya, berapa banyak yang kamu ketahui tentang keluarga George? Yan Ciel buru-buru menjelaskan, keluarga George menghasilkan banyak uang di Seattle. Mereka awalnya terlibat dalam perdagangan luar negeri. Ketika industri manufaktur Tiongkok bangkit, mereka mengambil kesempatan untuk mengimpor produk Tiongkok ke Eropa dan Amerika Serikat dan menghasilkan banyak uang. Dengan semakin banyaknya perdagangan impor dan ekspor, bisnis mereka menjadi semakin sulit, dan kemudian lelaki tua dari keluarga George turun tahta dan menyerahkan kekuasaan keluarga George kepada putra sulungnya, ayah Franco, Byumon George. Setelah Byumon mengambil alih keluarga George, dia mencoba berbagai cara untuk menghidupkan kembali kekuatan keluarga George, tetapi tidak berhasil. Belakangan, ketika putra tertua dari keluarga George, yaitu kakak tertua Franco, Finlay George, masih kuliah, dia bergabung dengan kelompok orang kaya generasi kedua. Dalam masyarakat ini, dia memperkenalkan banyak keturunan keluarga besar Amerika atau tokoh besar. Setelah Finlay lulus dari universitas, dia mulai berhubungan dengan beberapa industri gelap, yang mulai memberikan layanan khusus untuk keturunan keluarga besar dan tokoh besar. Sebagian besar dari orang-orang ini agak psikopat, antisosial, dan suka kekerasan, kelainan seksual. Bahkan beberapa orang kecanduan membunuh. Namun tidak peduli seberapa buruk kebutuhan orang-orang ini, Finlay selalu dapat memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, kontak Finlay di lingkaran atas semakin luas dan kuat. Banyak orang mengandalkan layanan yang dia berikan untuk memuaskan hasrat mesum mereka. Banyak orang juga memiliki berbagai trik curang di tangan. Dia bisa terikat dengan sangat kuat pada orang-orang itu. Berbicara tentang ini, Yan Ciel berkata lagi, sejak Finlay menguasai rantai pasokan ini, bisnis keluarga George di bidang lain juga ikut berkembang pesat dan meningkat demi memilih. Tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, dia dapat menemukan kontak dan sumber daya.
Seseorang memberinya lampu hijau. Jadi keluarga George berkembang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Charlie mengerutkan kening dan bertanya dengan suara dingin. Di mana Finlay ini biasanya bekerja? Di mana sebagian besar pasokan abu-abunya menyediakan? Yan Chiel buru-buru berkata, Tuan Wade, bisnis normal keluarga George umumnya berkeliaran di Seattle dan seluruh pantai barat. Sedangkan rantai pasokan abu-abunya sebagian besar ada di sekitar New York di pantai timur. Karena New York memiliki orang paling kaya, pelanggan utamanya berada di sana. Setelah itu, Yan Chiel melanjutkan, namun, jika Anda ingin bertanya kepada saya di mana Finlay berada, saya benar-benar tidak tahu. Saya di bawah komando Finlay, dan saya terutama bertanggung jawab menjemput orang di pantai barat. Dari Vancouver, Kanada di utara, ke San Francisco, Los Angeles, dan Ensenada di selatan Meksiko. Saya pada dasarnya tidak memenuhi syarat campur tangan dalam bisnis lain. Berbicara tentang ini, Yan Chiel memikirkan sesuatu, dan buru-buru berkata, ngomong-ngomong, Tuan Wade, Finlay membeli sebuah pulau di Samudra Atlantik tahun lalu. Dia membawa banyak investasi ke sana. Dia sedang membangun proyek konstruksi skala besar. Saya mendengarnya ingin membangun sebuah pulau yang jauh dari benua Amerika. Sebuah taman bermain yang tidak tunduk pada batasan apapun dan benar-benar aman. Taman bermain ini adalah proyeknya yang paling mewah saat ini. Mungkin dia akan sering pergi ke sana untuk mengawasi. Charlie bertanya, di mana tepatnya pulau ini? Yan Chiel dengan cepat menenangkan kepalanya dan berkata, ini sangat rahasia. Aku tidak tahu. Bab 4060. Charlie tahu bahwa Yan Chiel tidak berbohong. Untuk bertahan hidup, dia sudah mengatakan semua yang dia tahu. Oleh karena itu, Charlie memenuhi janjinya dan berkata kepada Yan Chiel, selamat. Kamu satu-satunya yang selamat di kapal pesiar ini. Saat dia berbicara, dia memandang Porter dan memerintahkan, Porter, bawa dia dan orang-orang Italia itu ke Suriah. Porter mengangguk dan berkata, Tuan kapal Wade, bawahan harus memberi tahu kargo di pelabuhan untuk berlayar sekarang. Kebetulan kapal kami juga mulai kembali. Kita akan bertemu di suatu tempat di tengah dan berpindah kapal orang-orang ini di atas. Lalu kapal barang itu bisa langsung berangkat ke Suriah tanpa henti. Oke, Charlie melihat. Selama pelayaran, kamu harus memberi tahu para prajurit untuk menjaga mereka. Kamu tidak boleh membiarkan siapapun melarikan diri. Porter segera berkata, jangan khawatir, Tuan Wade. Prajurit Istana Wanlong akan menyelesaikan misinya 100%. Yan Chiel bertanya dengan gugup saat ini. Kamu, Tuan. Kamu, kenapa kamu membawaku ke Suriah? Charlie berkata dengan dingin. Untuk menyelamatkan hidupmu. Kamu hanya punya dua pilihan. Mati di sini dan menunggu penyelamatan seperti mayat-mayat di laut ini. Atau aku beri jalan kamu bertahan hidup. Kamu bisa membayangkannya sendiri. Setelah mendengar ini, Yan Chiel menutup mulutnya dengan bijaksana. Semua orang sudah mati. Hanya dia yang masih hidup. Saat ini, dia sudah menjadi yang paling beruntung. Apa yang perlu diragukan? Memikirkan hal ini, dia langsung berkata kepada Charlie, Tuan Wade, saya akan pergi ke Suriah. Charlie mengangguk dan berkata kepada Porter, bawa dia, ayo kembali. Kapal barang berbelok di laut dan menuju ke arah asalnya. Digeladak, menghadap angin laut. Hati Charlie gelisah seperti ombak di bawah kakinya. Mengenai masalah hari ini, dia sebenarnya dapat memiliki dua pilihan. Satu, berhenti di sini, dengan berita yang dibuat malam ini. Bahkan jika itu adalah keluarga George, dia yakin mereka tidak akan berani datang ke Vancouver lagi untuk melakukan kejahatan. Dan geng-geng yang bercokol di Vancouver akan heboh besok. Di masa depan, anggota geng pasti akan merasa dalam keadaan bahaya. Tidak akan ada lagi yang berani mempermainkan Stephanie lagi. Tetapi dalam hal ini, Vancouver akan aman. Namun wilayah Vancouver lainnya mungkin tidak mengubah apapun. Kalau begitu, tragedi semacam itu akan terus terjadi di tempat lain dan pada gadis muda lainnya. Dan pilihan lainnya adalah menggali sepanjang garis keluarga George, hingga mencapai akarnya, lalu mencabutnya. Memang benar memilih yang pertama adalah yang paling mudah. Semuanya berakhir di sini.
tanpa usaha lebih lanjut. Namun, Charlie memilih opsi kedua tanpa ragu. Beberapa hal baik-baik saja jika tidak melihatnya. Tetapi kalau berpura-pura tidak menyadarinya, hati nurani akan dikutuk. Jadi, setelah dia memanggil Porter kepadanya, dan berkata, "Porter, saya akan kembali ke Amerika Serikat fajar. Kamu perintahkan beberapa tentara wanita di sini untuk melindungi Stephanie dan Bibi Louise. Oh ya, dan Claudia itu." Porter segera menanggapi, "Oke, Tuan Wade. Saya akan mengirim setengah dari pria untuk mengawal orang-orang ini kembali ke Suriah. Juga meninggalkan beberapa tentara wanita di Kanada. Saya akan membawa kedamaian ke Seattle dan mulai menyelidiki keluarga George. Apa pendapatmu tentang situasi ini?" Charlie mengangguk dan berkata, "Keluarga George berada dalam situasi khusus. Meskipun mereka penuh dengan kejahatan, mereka sebenarnya hanyalah rantai pasokan yang berdosa. Seperti sungai yang keruh, terus-menerus menyediakan air untuk binatang buas yang jahat di hilir. Kita belum tahu ukuran dan arah aliran sungai keruh ini dan ada berapa banyak hewan yang menyedot udara dari hilir sungai keruh ini sampai ke hulu. Mungkin energi di balik ini lebih besar dari gabungan semua energi kita. Kamu harus berhati-hati. Fokus pada penyelidikan terlebih dahulu. Dan jangan bertindak gegabah." Porter berkata tanpa ragu, "Baiklah, Tuan Wade. Bawahan mengerti." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.